banyak sekali carut marut di pendaftaran itu tersebut. Hampir setiap tahun. Kalau yang lalu itu masih berkutat dengan yang namanya zonasi. Betul. Ya. Sekarang ganti Mas namanya. Nah, zonasi jadi domisili. Domisili. Ya. Nah, jadi apakah itu cuma ganti nama? Belum ini dibuat, zonasi ini dibuat. Itu kan pasti sudah ada pertimbangan bahwa sekolahnya ada, itu kan. Muridnya juga kan masa peraturannya dibuat dulu, ininya baru menyusul, gimana menurut? Ada jalur zonasi. Kedua, bukan zonasi, domisili. Domisili, sorry. Ya. Dulu zonasi. Ya, domisili. Terus afirmasi yang afirmasi tidak mampu tadi itu. Terus yang ketiga ini prestasi. Jalur prestasi. Nanti kita bicara ini jalur prestasi. Ya. Terus yang keempat baru mutasi. Ya. Tapi jangan lupa ada faktor kelima yang selalu ada setiap tahun. Gratifikasi, Mas. Ini. Di setiap tahun ajaran baru, ini bulan Juni sama Juli, itu selalu jadi momen penting, terutama bagi para orang tua, karena di bulan ini merupakan waktu untuk pendaftaran siswa sekolah baru, namanya sekarang SPMB. Sistem penerimaan murid baru, dulu PBDB ya, PBDB. Nah, saya tidak tahu hampir penyebab akar masalah yang paling krusial itu apa. Hampir setiap tahun urusan pendaftaran baru atau penerimaan murid baru itu selalu ribut. Ya, selalu ribut. Sistem yang dibangun sudah computerized, yang online dan sebagainya, itu seharusnya menjamin orang untuk lebih mudah dan seterusnya ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, saya bersyukur karena hari ini saya kedatangan seorang milenial politisi muda. Bro, saya panggilnya Bro Erko ya. Bro Erik Komala, iya. Nah, saya tahunya sama Bro Erik ini dari Baliu. Oh iya. Baliunya keren, aduh. Terus baru ketemu di di acaranya vokal IMM itu. Oh ini sosoknya ya. Tapi mungkin saya informasikan di podcast bekerja sama PUMU TV bekerja sama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang hari ini kita menghadirkan tamu spesial Mas Erik Komala ya. Mas, tapi sebelumnya saya ingin perkenalan. Anda ini pengusaha atau gimana ceritanya kok masuk politik ini? Nah, tadi saya dari kalangan profesional. Kebetulan saya pekerjaan saya advokat. Profesi saya advokat. Oh, advokat. Iya. Oh, gitu ya. Jadi, dari advokat, ada teman yang dulu di kantor saya yang mulai terjun masuk partai duluan, dan nyalek dan jadi, baru saya terakhir disuruh bantu. Tapi Mas Erik asli Surabaya? Saya lahir di Kalimantan, tapi di Kalimantan. besar di Surabaya. Numpang lahir aja. Oke, di Surabaya SMA atau sudah dari TK? Dari TK. Di Wong Surabaya lah ya. Oh ya wis paham lah ya. Fase Surabaya. Saya pikir setelah dewasa enggak. Oh. Dari TK sudah di Surabaya. Oh, gitu ya. Jadi setelah dulu di SMA mana dulu? SMA-nya dulu di mana? Saya di Surabaya terus dari enggak TK, di SD, sekolah SMP, mana? Dulu saya di St. Agnes. Oh, St. Agnes. Yang di mana itu? Mendut. Oh, Jalan Mendut. Mendut. Deketnya Tambak Sari berarti. Betul. Oke. Nah, kalau ada sepak bola buyar disian kita, Mas. Apa, Pak? Anak Persebaya main, kita dipulangkan. Karena dulu saya sekolah siang. Oh, gitu ya. Crowded soalnya jalannya ya. Jam 12.
Kalau ada bal-balan jam 3 udah pulang. Mendut itu berarti Kristus Raja toh. Dekatnya Kristus Raja. Iya. Kristus Raja itu residen Sudirman. Saya yang GKI kalau iya, situ. saya di dalamnya jalan Polsek. Misalnya situ Mas. Ya, Wah, gitu Lin, Mas. Enggak, itu saya paham Mendut itu. Iya. Banyak makanan-makanan enak Iya, di situ, betul. betul ya. Jadi jadi di SMA itu terus kuliah di Ubaya. Oh, di Ubaya. Berarti eranya siapa waktu Ubaya itu? Fakultas Hukum Ubaya. Pak Anton? Rektornya. Rektornya Betul, Pak Anton. Oke. Anton Priyatno. Pak Anton Priyatno ini tokoh, saudara. Jadi dia merupakan ya salah satu tokoh demokrasi yang dulu saya ikuti ketika jadi wartawan dulu mengikuti beliau. Ya, begitu. Beliau sama Pak Martono. Pak Martono. Iya. Ya. Oke, Ya, Pak Martono. dosen saya itu Pak Martono. Iya. Dosen hukum itu. Berarti circle-nya sama. Oh, Pak Martono juga ya? Iya. Oh, Bu Esti. Bu Esti juga. Iya. Dosen HAM dulu. Oh, tertarik hukum itu ya apa ceritanya? Banyak juga ya ceritanya panjang ya. Dulu awalnya kuliahnya ekonomi Mas, terus baru transfer ke hukum. Oh, sing temen Mas. Iya. Iya, pernah ekonomi cuma setengah semester lah saya. War-war tertarik hukum. Karena menghindari hitung-hitungan Mas. menghindari matematikanya jelek soalnya kan. Iya. Matematika jelek. Ya hukum enggak enggak sama sekali. Pasal hukum waris paling enggak. Tapi kan gampang. Oh iya gampang. Iya. Ikan pasalnya juga jadi. Iya, hukum waris. Walah, bagi selawe kan. Ya. Loh, tapi terjun ke PSI-nya kan PSI tahun berapa ini baru? PSI itu kan ini kan Jeffrey Giovanni yang mendiri itu. Betul. Itu tahun berapa itu Mas? Kalau saya sendiri join PSI gak hari pertama ya, bukan? Tidak, Pak. 3 tahun inilah, 4 tahun hampir 4 tahun. Oh, jadi sebelumnya enggak berpartai? Sebelumnya enggak berpartai. Okay. Pertama langsung itu. Awal-awal masuk itu ya ketika Pil Wali Mas Heri yang pertama 2019 ya. 2019 ya. 2019 saya masuk. Pak, pergantiannya dari 19 akhir itu saya masuk. Oh. Jadi 3 tahun yang lalu ya untuk ya berarti ya dari hukum ke praktisi ke praktisi juga ke politisi ya. Ke politisi sekarang. Ya, begitu. Saya kira ini perkenalan yang mungkin saya baru tahu ini Mas kalau dengan ini dulu juga dari alumni Ubaya. Mas, ini ngomong untuk ini sistem penerimaan murid baru ya. Sebenarnya apa yang terjadi dari yang terjadi saat ini kok momen itu mesti ribut ramai itu kenapa Mas? Iya, kalau saya sekarang coba menjelaskan Mas ya. Memang permasalahan penerimaan siswa baru ini tiap tahun ya selalu ada aja. Ya, memang saya di Komisi A, bukan di Komisi E yang bermitra dengan Dinas Pendidikan. Tapi selalu ketika kami mengadakan reses, misalnya sarasehan, temu warga, pertanyaan yang paling banyak adalah mengenai penerimaan siswa baru. Masyarakat. Okay. Dalam hal ini karena kami adalah SMA ya, SMA jadi banyak sekali carut marut di pendaftaran itu tersebut. Hampir setiap tahun. Kalau yang lalu itu masih berkutat dengan yang namanya zonasi. Betul. Ya. Sekarang ganti Mas namanya. Nah, zonasi jadi domisili. Ya. Nah, jadi apakah itu cuma ganti nama? Kan dia repot. Apa cuma ganti nama supaya sudah nggak zonasi pokoknya kan seperti itu. Karena zonasi kemarin sendiri seperti yang saya jelaskan ke masyarakat ya. Sebenarnya zonasi itu ikhtiarnya baik. Ikhtiarnya baik sekali supaya tidak ada SMA favorit ya, sekolah favorit non favorit. Pemerataan maksudnya. Pemerataan. Terus yang kedua tidak perlu jauh dari rumah. Tidak perlu jauh rumah, oke. Karena mereka kan ada ya jaraknya, jadi diutamakan yang dekat-dekat rumah ya, seperti itu. Tapi sayang sekali tidak dibarengi dengan adanya pembangunan. Kita ngomong SMA ya, di kota Surabaya saja. Itu satu kecamatan bahkan tidak ada SMA negeri sama sekali. Satu kecamatan tidak ada SMA negeri? Betul. Banyak kecamatan di Surabaya, ada beberapa kecamatan yang tidak ada SMA negerinya. Bagaimana zonasi itu bisa diterapkan kalau SMP negerinya ada dan mereka mau sekolah SMA negeri ke
di wilayahnya di wilayah itu, sedangkan tapi nggak ada. nggak ada. Mereka harus cross zonasi dong. Sedangkan kalau Itu yang cross zonasi, Surabaya aja itu ya. iya, Apalagi di Banyuwangi. betul. Apalagi Jember ya kayak gitu ya. Jadi menurut saya kalau itu sistem itu dilakukan dengan Zonasi. adanya pembangunan, bagus. Setidaknya satu kecamatan ada 2 SMA. Jadi sangat bagus sekali. Orang nggak perlu jauh-jauh, tidak bikin sekolah. macet Surabaya juga karena dekat mereka. Tadi. Mas, kan sebelum ini dibuat, zonasi ini dibuat, itu kan pasti sudah ada pertimbangan bahwa sekolahnya ada, itu kan, muridnya juga, Ya. kan masa peraturannya dibuat dulu, ininya baru menyusul, gimana menurut Ya, saya? nyatanya secara fakta, ya secara fakta. Ini saya bicara di Surabaya ya, karena dapil saya Surabaya. Itu bahkan banyak kecamatan yang besar sekali, kecamatan luas, nggak punya mas SMA-nya, nggak ada SMA negeri di sana. Contoh gitu ya. Sukomanunggal yang sedemikian gede, nggak ada SMA-nya. 11 itu malah mana? Mas kawahan, ya. Orang Sukomanunggal itu harus ke sawahan. Oh, Susapan itu. Iya. Oh, iya. Iya. Yang dekat itu ya apa? Sukomanunggal. Pengadilan ya? Iya betul, itu sudah masuk sawahan. Oh, itu sawah. Ya. Sawahan sudah nggak ada lagi. Banyak contoh. Oh, Sukomanunggal sih tidak ada ya? Nggak ada. Ada nggak yang satu kecamatan 2 ada? Ada. Genteng. Ngumpul semua di sana. Harusnya dipecah itu. Ya. Iya, banyak. Makanya jadi kalau guyonan zonasi itu, waduh lek omahku nempel SMA komplek ya wis enak. Nggak perlu nilai kan gitu. Iya. Bisa langsung masuk. Langsung masuk. Yang Sedangkan nilainya tinggi, yang sulit ya. jauh jauh. Ya, itu kan sama aja nggak adil gitu. Iya. Tadi secara spiritnya mungkin bagus. Ikhtiarnya bagus. Ikhtiar tadi yang sampean sebutkan. Tapi fakta di lapangan Tidak mendukung. Apa harus menghapus kalau begitu? Iya. Zonasi harus dihapus. Harus. Menurut saya Mas Erik. harus. Jadi kompetisi bebas begitu Iya, seperti kan ini menyebabkan kemarin zonasi menyebabkan carut marut pindah domisili. Ingat yang sampai wali kota kita marah-marah itu itu karena apa? Karena sekolah mas miris. Mereka kelas 2 SMP sudah pindah domisili mendekati teman orang tua atau saudara yang rumahnya dekat SMA negeri. Alasannya seperti apa? Supaya bisa sekolah. Enggak, artinya di kartu penduduknya itu apa? Saudara atau? Iya, betul. Makanya kemarin ditemukan di pemerintahan kota Surabaya itu satu kakak itu ada berapa? Satu rumah ada berapa kakak? Ada berapa kakak? Iya, ada sampai 10 kakak. Iya. Begitu. Dan tidak harus punya apa kakak ya apa istilahnya? Apa itu Mas? Kalau di kependudukan itu? Kan ada apa itu istilahnya? Ya. Ya. Jadi nggak harus. Dan sekarang akibatnya diperketat. Orang mau ngurus domisili, ngurus kakak. Ya karena orang ini cari sekolah, Mas. Pada pindah semua mendekati sekolah yang mereka inginkan. Iya. Karena sistem itu kemudian mengubah perilaku orang untuk berebut tadi berarti. Belum siap jadi ya. Seperti itu. Ya tadi saya bilang kalau pembangunan SMA-nya cukup merata, orang nggak akan mungkin pindah domisili. Pindah domisili. Nah. Iya. Tapi memang domisili ini ya antara apa kebutuhan dan ininya juga masih tapi masa harus diusulkan untuk dihapus menurut Mas Eri? Ya, yang seperti sekarang ini kan sudah dirubah ya. Nah, dirubah teknisnya bagaimana juga. 50%. Betul. Oke. Ya, sudah dirubah, sudah kalau ketika saya baca juknisnya itu ya oke lah sudah kalau dilakukan dengan baik artinya sudah lebih baik daripada sistem zonasi kemarin. Emang kemarin ya. Cuman kita lihat pelaksanaannya. Nah, ini itu kan Mas Eri mengawasi yang betul. Ini, ya. Terutama kan itu juga kaitan dengan ini Mas, yang Anda sebutkan tadi, apa administrasi kependudukan yang harus kan nggak bisa ya pengontrolnya gimana nanti supaya orang berebut masuk di daerah tertentu supaya masuk anaknya masuk sekolah. Nah, itu yang kami takutkan supaya nggak terjadi lagi lah percuma sistem dirubah ini sebenarnya sistem online ya sekarang. Iya, online. Harusnya bisa lebih bagus. Harusnya lebih bagus. Ya, mencegah untuk orang bertatap muka, bertransaksional seperti itu. Ya, itu perlulah untuk kan ya soalnya masih berkaitan ya dari itu kan
yang di data itu kadang-kadang juga ada manipulasinya gitu. Betul. Ya. Iya, apa ya? Terus ya apa nih kontrolnya untuk Mas Erik? Ya, sekarang seperti yang kita tahu kan sekarang sudah SPMB yang baru ini 4 ya. Kita lihat ininya ya jalurnya ya apa? Ada jalur zonasi. Kedua? Bukan zonasi, domisili. Ya. Dulu zonasi. Ya, domisili. Terus afirmasi yang tidak mampu tadi itu. Terus yang ketiga ini prestasi. Jalur prestasi. Nanti kita bicara ini jalur prestasi. Yang keempat baru mutasi. Ya. Tapi jangan lupa ada faktor kelima yang selalu ada setiap tahun. Gratifikasi, Mas. Ini. Gratifikasi. Ini kayaknya mengalahkan dari yang 4. Nah, harusnya itu yang nomor 1 mungkin ya. Tapi sebelum kita bicara gratifikasi, jadi ini saya tertarik dengan jalur yang Anda sebutkan tadi ya. Zonasi mungkin itu ya, pada proses itu harus lebih clear, lebih macam-macam. Sekarang yang afirmasi, Mas. Mas Erik melihat apakah ini sudah tidak ada persoalan atau clear dalam urusan hal-hal yang memang ini kan kaitannya dengan ini intervensi pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu kan nggak salah. Betul. Iya. Menurut Mas Erik gimana? Ya, jadi ada beberapa wacana yang saya baca untuk masuk ke jalur afirmasi itu ada salah satu harus mendapatkan program yang namanya PIP atau KIP itu. Iya. Sedangkan yang kita tahu kan tidak semua. bisa mendapatkan itu. Terus yang kedua, kalau memang masuk jalur afirmasi ini verifikasinya bagaimana? Apakah verifikasi kita melihat seperti bantuan-bantuan yang lain harus terdaftar sebagai gamis atau warga miskin atau yang sekarang ada dulu pramiskin, ekstrim. Yang seperti itu banyak julukan yang seperti itu. Yang Mas Erik temukan di periode dulu apa? Yang ini kan di periode sebelumnya tidak ada. Dulu sudah ada, afirmasi kan sudah ada. Afirmasi selalu ada. Ini yang Mas Erik temukan periode sebelumnya apa? Afirmasi selalu ada. Jadi gini. Maksudnya kejanggalan dari afirmasi ini. Menurut saya itu dimulai dari penggolongan gamisnya. Dulu MBR. Keluarga miskin. Dulu MBR ya. MBR. Dulu masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Yang sekarang gamis yang itu. Klasifikasi untuk menuju ke sana itu kan banyak banget poinnya. Saya nggak tahu yang sekarang sudah dirubah atau belum. Untuk menjadi seorang gamis lah. Klasifikasinya itu banyak sesuai BPS atau gimana? Iya, contohnya saya kutip 2 syarat saja ya untuk menjadi seorang gamis ya. Tidak boleh punya sepeda motor. Sepeda motor. Ya. Terus rumah tinggalnya tidak boleh berkeramik. Rumah tinggal tidak keramik. Zaman sekarang di Surabaya kira-kira ada nggak, Mas? Ono nggak sing nggak duwe sepeda motor? Padahal sepeda motor itu kan alat penunjang. Untuk aktivitas untuk mencari penghasilan. Iya, penghasilan. Dan mereka bisa dapat sepeda motor itu kadang dari perusahaan, meskipun dikasih nama sendiri kan, dengan cara cicilan atau kita cicil mandiri aja. DP 500.000 kan dapat. Apakah itu sudah bukan termasuk keluarga miskin dengan adanya sepeda motor? Nah, ketika itu mereka punya sepeda motor, ya mereka nggak dapat bantuan. Ini saya nggak bicara soal jalur afirmasi dulu. Bantuan apapun mereka nggak dapat dari Pemkot maupun dari yang lebih atas nggak dapat. Pusatnya. Karena gamis, nggak dapat nih. Jadi mungkin parameternya yang jadi betul. Persoalan. Kalau dulu itu kita masih mengenal kita memohonkan SKTM. Itu keterangan tidak mampu ya. Tapi kan dimohonkan. Ya, dimohonkan kemudian dilakukan verifikasi. Dilihat, disurvei. Benar nggak? Ini tidak mampu. Iya. Seperti itu. Kalau yang sekarang kan diberi stiker ya. Rumahnya stiker. Rumahnya di stiker. Kalau sudah masuk gamis dilihat gak duwe motor, Pak. Terus ini gak duwe AC. Ya seperti itu. Tapi dulu ada kasus banyak itu yang mampu tapi ngambilnya. Iya, ya itu tadi. Karena kenyataan di lapangan untuk memverifikasi perubahan itu nggak mudah.
KSH melakukan, RT RW melakukan, betul. merubah data di Kemensos itu tidak mudah. Ya, data, direktori itu yang sampai sekarang Itu PR betul. besar. Ada orang yang sudah meninggal, BLT-nya terus dapat. Nah, Jadi warisan namanya. iya. Jadi memang, tapi kenapa ya Mas? Urusan data ini aja belum clear ya selalu ya untuk urusan. Karena nggak bottom up ya. Nggak bottom up. Harusnya dari bawah. Perangkat terkecil itu adalah RT yang melakukan verifikasi, yang dia betul-betul tahu wargaku. Ini guyonan Mas ya. Wargaku iki sing soro sing ndi. Sing temenan melarat sing ndi. Sing mendadak kere iki ndi. Sing mendadak sugih iki sing ndi. Iya. Kan sing ngerti RT. Iya. Dia yang melakukan verifikasi ke kelurahan atau kecamatan harusnya. Ini loh yang sekarang. Per 3 bulan misalnya. 3 bulan lagi nanti ada. Oh, yang kemarin sudah meninggal misalnya. Oh, yang kemarin sudah update ya. Iya, Dia mengupdate. sudah ya. pindah kerja ke luar pulau. Misalnya seperti itu ya. Oh, ini yang dulu bapaknya masih bekerja, yang sekarang bapaknya sudah tidak bekerja. Jadi penghasilannya hilang di keluarga ini. Otomatis mendadak miskin. Bahasa saya mendadak kere lah. Nah, seperti itu. Ini kan yang tahu kan batu. Iya. Kemudian baru sektor atas. Seperti itu. Nanti yang atas kelurahan verifikasi nih. Bener nah ini gini. Nah, yang selama ini kan yang dipakai data, Bu. Data sudah berapa tahun yang sudah di Kemensos. Jadi ya, updating datanya itu menjadi akhirnya bantuan yang diberikan juga tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Semua. Ya, itu kalau di desa berarti ada yang di RT ada desa ya? Ada. Ya, jadi di desa pun juga harusnya bottom up. Iya kan? Nggak bisa. Kalau yang sekarang itu makanya ada banyak yang punya mobil dapat BLT. Iya, betul. Iya kan? Yang mampu dapat rumahnya BLT. bertingkat dapat. Yang sudah meninggal orangnya tetap didapat secara data. Pak RT-nya bingung, digeruduk kadang sama warga. Ini yang terjadi yang saya dengar. Loh Pak, aku kok gak oleh Pak? Aku kan miskin Pak. Loh kok oleh Pak? Ya, Pak RT hanya ini berdasarkan data. Aku ini gak ikut-ikut gitu. Akhirnya gitu. Dari atas. Banyak RT yang disalahin. Dikira bermain. Iya bermain. Padahal itu sudah diverifikasi juga. Betul, sudah nggak lama. tahu verifikasinya kapan. Nah, tidak diupdate. Update-nya yang belum. Yang ada, iya, tidak diupdate. Ya seperti itu. Basicnya di situ. Larilah ke masalah mana-mana. Sekolah, afirmasi. Betul. Ini yang saya jadi pertanyaan. Terus domisili, larilah ke mana-mana ini. Seperti itu. Jadi pola liar gitu ya. Orang bisa. Jadi mungkin afirmasi ini juga harus diawasi ya. Betul. Diawasi dan benahi untuk penerimaan siswa baru ini ya. Oke lanjut Pak, Mas. Yang jalur prestasi. Nah, ini tahun ini kalau nggak salah tadi bisiki sama teman-teman tim kreatif itu dulu kan olahraga sama seni. Hari ini ditambah organisasi, OSIS dan Pramuka. Menurut Mas Eri gimana? Sebenarnya oke sih. Gak masalah. Tidak ada masalah. Artinya memang ukurannya itu akan beda. Ya, ukurannya akan beda dengan olahraga. Kalau prestasi olahraga dengan gampangnya misalnya pernah menjadi atlet PON atau pernah Porprov, pernah mengikuti kejurda, kejurprov. Nah, terus itu mengikuti ya. Terus ada lagi bisa dia pernah mendapatkan medali. Betul. Jelas itu. Sekarang kalau OSIS, anggota OSIS sama ketua OSIS, gimana nilainya? Pramuka misalnya. Prestasi di bidang OSIS itu apa coba? Apakah ada prestasi di bidang OSIS? Menggelar kegiatan atau gimana? Apa prestasi. Gitu ya? Itu bukan prestasi itu. Prestasi. Artinya ini juga belum ada penjelasan. Betul. Berarti perlu detail untuk menjelaskan seperti namanya pengalaman berorganisasi. Nah, itu beda kan ya. Pengalaman berorganisasi sudah dari kelas 1 ikut OSIS. Nah, itu mungkin dasarnya itu. Iya, ini menarik ini tambahan ini. Kalau pramuka misalkan dia pernah mengikuti kayak apa? Persami, kemah ya, terus
code ya. Mungkin masih ada ya. Dikirim kemana untuk mewakili ya itu masih ada. Ya. Kalau OSIS ini yang belum ketemu ya. Ya. OSIS itu. Jadi mungkin Mas Heri perlu ini klarifikasi nih. Mungkin yang diambil itu adalah yaitu tadi pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi. Tapi sebenarnya bagus ya. Pengalaman berorganisasi itu sangat bagus. Kalau sudah dari SMP, SMA kan sudah bagus. Kayak kita zaman kita dulu kan baru di perguruan tinggi. Baru ikut band. Ya, kita ini yang aktivis lah. Iya. Itu kan tidak ada yang diajarkan di kuliah itu kan ya di organisasi itu kita sebenarnya di pompa yang untuk ya. Jadi sebenarnya ada bagusnya ya. Ada bagusnya itu Pak juga ada perlu penjelasan lebih detail untuk apa? Kayak zaman kita dulu masih ada penataran P4. Nggak tahu sekarang ada nggak? Ada. Masa ada? Nggak ada. Ya. Nah, P4 sih. Iya, P4. Jadi menurut saya ajaran-ajaran yang dulu itu nilai-nilai nasionalis ya, nilai-nilai organisasi itu harusnya masih adalah P4 itu kita tahu ya waktu kita masuk itu kalau P4 untuk OSIS masih ada ya, masih ada kaitannya. Oke. Iya. Kamu seminggu ikut P4 kan ada diuji gitu kan. Lolos ya. Berarti kamu dapat sertifikat yang untuk masuk sekolah. Mungkin begitu ya. Iya. Penataran P4 itu dulu. Tapi jadi P4 itu tahun berapa? Anak milenial. Nilainya Mas, ya dikemas dengan baik. Iya, kemasannya, packagingnya. Iya. Karena zaman sekarang nggak kenal. Menurut saya baik kok P4 itu ya. Saya itu merasakan betul ikut P4 itu. Artinya ya nggak ada soal sebenarnya untuk menghidupkan P4 kembali ya agar anak-anak ini lebih lebih jiwa nasionalisnya ini ya. Tentang keindonesiaan tahu, budaya Indonesia itu tahu. Memang ya basic ya. Betul. Itu harus basic. Iya. Zaman dulu kita aja pahlawan matinya kapan aja kita hafal. Iya, Mas. Iya. Perangnya dimulai dari mana, akhirnya mana? Iya. Gugurnya di mana itu kita hafal. Iya. Jangan pahlawan, menteri-menteri kita ini hafal semua. Dulu ya. Iya. Menteri itu kita hafal. Sekarang menteri kadang bulan ganti. Sekarang yang lalu biarlah berlalu. Iya. Tapi menurut saya penting gitu. Kalau usulan parameter P4 itu jadi bagus, untuk ini untuk syarat dari para anggota OSIS yang mau masuk jalur jalur prestasi mungkin dari sekian ranking yang masuk ya itu yang secara otomatis masuk gitu ya. Iya. Memang prestasi, tapi prestasi pun juga kadang juga Mas. Iya juga ya dulu kan juga ada tapi nggak sebesar yang Mas Eris bukan yang zonasi itu memang luar biasa itu luar biasa itu Mas. Oke, itu yang ketiga Mas. Sekarang yang keempat jalur mutasi. Apa kelemahannya? Artinya apa yang terjadi dengan jalur mutasi ini? Baik-baik saja atau juga ada masalah? Sebenarnya kalau jalur mutasi secara presentasi kan kecil aja Mas. Oh ini jumlahnya kecil saja ya, Kak? Banyak ya? Itu untuk yang pindah kalau nggak salah ya. Jadi nggak terlalu signifikan. Yang paling disorot itu adalah domisili. Domisili ini yang sekarang yang saya tahu kan berdasarkan rayon. Oke. Ya, berdasarkan rayon ya. Jadi satu rayon itu meliputi. Rayon ini maksudnya gimana? Nah ini yang saya mau tanya ini. Rayon ini maksudnya bagaimana juga? Karena di juknis itu tidak yang sependek yang saya tahu ya. Saya baca itu belum ketemu Mas. Ya, artinya rayonisasi ini belum ketemu? Iya, rayon ini sampai segimana sih? Gitu. Misalnya ya, contoh satu rayon itu apa mungkin satu kecamatan atau mungkin 2 kecamatan atau mungkin 3 kecamatan itu jadi satu rayon. Hitungan teknisnya ada. Oh, hitungan teknisnya ada. Satu rayon itu berarti berapa siswa nanti, berapa persen yang akan diambil dari jalur itu. Tapi kalau di Surabaya khususnya, ini termasuk rayon mana? Rayon mana itu kan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita belum ketemu di sini. Berarti ini belum tersosialisasikan Mas? Betul. Ini kan masih tahap sosialisasi, 2 bulan. Oh, 2 bulan ini sosialisasi ya? Cuman ya itu tadi detailnya rayon mana ini saya nggak tahu karena
perasaan kita nggak mengenal rayon itu. Iya. Tapi pernah dulu tahun berapa itu ada rayon ya dulu ya. Ya, Kalau tapi di TNI pasti tahu. Iya, rayon. Iya, itu kita belum ya. Belum familiar dengan itu. Artinya ya pernah dengar, cuma ya apa teknisnya kita nggak Betul. kelewatan. Kalau politisi taunya dapil malahan, Mas. Dapil Jelas ya. Dapil 1 Dapil tuh. berapa kecamatan? Kecamatan apa saja? Ya, Itu dapil. Ya. Terus berarti kalau ini sosialisasi langkah DPRD apa ini untuk apa supaya sosialisasi ini cepat, supaya orang kan butuh cepat ini untuk mengetahui rayon. Betul cepat. Apa punya rencana untuk memanggil? Iya. Iya. Jadi memang kita ini punya rencana. Saya nggak tahu kalau di Komisi E ya, karena saya di Komisi A ya. Saya juga karena kita tidak hanya bekerja berdasarkan komisi kita. Kadang kita itu ditanya orang itu harus tahu, Mas. Ya, ini apa iki SMA iki saiki kira. Ya kan? Yang makin rakyat. Iya. Sampai enggak terus aku takut sombong. Kan itu. Iya. Kita memang udah kalau di Komisi E kayaknya sudah mengundang untuk rapat kerja. Iya. Cuman sampai sedetil apa saya juga belum dapat. Yang tahu nanti bulan depan online. Tapi itu perlu cepat saya kira. Sebenarnya kalau 2 bulan kan Juni sangat singkat. Sangat singkat, Mas. Sangat singkat. Nah, kita kan bertanya-tanya sistem zonasi ini dirubahnya kan sudah bertanya-tanya berapa tahun. Iya. Jadi kemudian sampai sekarang pun masyarakat belum tahu banyak kalau itu dirubah. Ya, jadi domisili ya. Banyak yang nggak tahu. Nah, beda domisili dan zonasi juga belum tersosialisasikan. Betul. Ya, inilah perlu percepatan ya. Percepatan. Dan sekolah tidak bisa nunggu, Mas. Oh iya ya. Waktunya. Iya. Mau diundur? Nggak mungkin, karena kan waktunya sudah ada waktunya. Kalender akademiknya betul. Iya, jelas. Nggak mungkin geser kan berubah banyak, Mas. Iya ya. Telat lulus nanti. Oh iya ya. Wah, ini pekerjaan berat ini termasuk SRI untuk ini ya. Untuk pendidikan ini memang krusial menurut saya. Memang harus betul-betul dibahas dari atas, aturannya bagaimana. Gitu. Kadang gini, Mas, yang kita tahu menteri pendidikannya ganti, nanti kurikulumnya ganti. Kebijakannya ganti. Cukup membingungkan. Ketika sudah ada kebijakan yang baru, kurikulum yang baru yang dirasa bagus, tapi tidak bisa harus dilaksanakan hanya 1 periode, 5 tahun maksud saya. Okay. Jangka panjang namanya. Harus jangka panjang karena mikirnya kan untuk misalnya nih, kita udah mikir untuk Indonesia Emas. Untuk 25 bonus demografi. Dan bonus demografi 20 tahun lagi nih. Artinya jenjang ini kan harus gayung bersambut dengan dalam berkelanjutan. Sustainable. Ya, dengan menteri yang baru misalnya. Oke. Nah, yang ada kan ini, menterinya sudah ini, nanti ganti, nggak dipakai ini. Yang kemarin itu siapa? Sistem Merdeka Belajar kalau nggak salah ya. Nadiem Makarim. Nanti ini nggak tahu lah. Nah ini apakah diteruskan atau bagaimana? Ya, ini yang kadang membingungkan sistem pendidikan kita. Padahal pendidikan ini adalah dasar dari ini, Pak, untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul kan di sini. Betul. Kalau dasarnya negara kita bisa menjadi negara berkembang, negara maju dari SDM-nya. Iya. Jadi dari pendidikan nomor 1 itu sudah. Iya. Ya. Jadi memang krusial ya. Betul. Masalah krusial. Betul, masalah krusial. Tidak bisa ditinggal antara, makanya sekarang ini ada anekdot kenapa kok gizinya yang diperhatikan. Oh ya, lewat MBG ini ya. Gizinya diperhatikan dengan harapan asupan gizi ini bisa menjadi pintar lah ya dengan makan makanan bergizi seperti itu. Dan itu harusnya sinergi dengan program pendidikan dan kebijakan pendidikan yang bagus harusnya. Sudah makannya oke, sistem pendidikannya bobrok, percuma. Jadi PR-nya banyak. Ya. PR-nya banyak. Ini urusan penerimaan ini kan bagian dari sekian banyak urusan pendidikan yang besar. Apalagi yang sampean sebutkan tadi, Mas Arief, ya.
jalur kelima. Nah, Ada jalur bypass itu. menarik. Jalur bypass. Itu seberapa besar sih peluang itu terjadi dan sampai sekarang masih banyak gitu. Iya, faktanya masih banyak. Faktanya masih banyak. Faktanya masih banyak. Saya sering kali ketika duduk ini ya, kemarin melakukan reses atau apa, itu mendapatkan masukan atau pertanyaan dari warga ini, mereka mengeluh gitu ya, soal adanya tarikan liar lah seperti itu ya, dimulai dari karya wisata, ya, dimulai dari karya wisata, terus wisuda, uang wisuda, ya, itu yang sudah jalan nih, ya. Yang sekarang yang dihadapi ketika kamu mau masuk sekolah tertentu, harus ada uang tertentu yang harus disediakan, dan ini susah, dan ini dilema. Dilemanya begini, saya pernah mengajak orang tua. Ada satu orang tua yang protes, minta pendampingan misalnya. Pak, ini saya masuk SMA ini dimintain segini, Pak. Saya bilang, oke, saya dampingi. Berani tidak saya dampingi? Jangan kasih sama sekali. Gratis kan? Oke. Semua persyaratan sudah Pak. Kami masyarakat tidak mampu, ya kan. Nilai anak kami baik, iya. Terus masuk zonasi juga. Nah, tapi karena masih ada tadi ya, dalam tanda kutip itu kami tidak bisa diterima. Nah, akhirnya gimana? Ya kita usahakan. Nah sekarang mau enggak itu dihilangkan? Ya mau Pak. Saya dampingi ke sekolah. Besoknya nelpon lagi Pak. Waduh Pak, saya takut anak saya dicing, bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Wah, nah terus gimana? Ya tak golek-golek no Pak. Daripada kok melebu anakku dicing. Akhirnya gitu ya. Iya. Daripada speak up, dia lebih pilih kompromi berarti. Betul. Nah itu yang terjadi. Iya. Repot. Iya. Kami ini pengen bantu supaya gratifikasi yang tadi itu tidak terjadi sebenarnya. Tapi ya tadi itu lagi. Ya mungkin ini satu ya, mungkin banyak lagi yang itu hanya lengkap ya. Belum alasan lain. Iya. Mas Erik, yang terakhir soal digitalisasi dan transparansi, menurut Anda gimana? Ya, jadi kalau kita melihat sudah bertahun-tahun lalu sudah mulai pendaftaran online ya. Pendaftaran online itu memang banyak kendala. Ada yang servernya down, ada yang sudah H-1 ini sudah mau ngirim. Iya, nggak bisa input. Nggak bisa, manual nggak diterima. Di mana semua ya ini memang kita harus menyediakan dulu server atau sistem yang sudah mumpuni untuk digeruduk segitu orang pada saat waktu yang sama. Iya. Karena sudah budaya dan boleh cedek-cedek baru daftar. Oke, itu salah satu Iya kan? Iya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan H-min berapa itu akan banyak input. Load-nya menjadi tinggi ya. Load-nya menjadi tinggi dan itu sebenarnya harus diakali dengan helpdesk dong. Nggak bisa harus ada helpdesk-nya. Artinya piranti pendukung ya, antisipasi. Apabila ini bagaimana? Ayo ini ada helpdesk misalnya, menyediakan helpdesk. Dan itu ya nginput lama sekali. Iya, betul. Dan tidak semua orang melek teknologi. Nah, ini yang jadi persoalan itu kan. Tidak semua orang tua melek teknologi. Akhirnya juga di situ kemudian ada banyak ini ya, data yang tidak masuk, yang tidak mungkin yang dalam petik aspal itu masuk dan sebagainya itu ya. Ya. Jadi memang ya, ini pengawasan yang paling efektif menurut Mas Erik apa? Ya, kalau untuk mengatasi ini. Ya, memang sistemnya sudah bagus harusnya. Yang perlu didukung adalah pengawasannya ya. Pengawasan ini artinya ya kita sebagai punya fungsi kontrol ya, punya fungsi pengawasan ya, kita sebenarnya harus berani turun ya untuk di SMA misalnya ya, untuk menanyakan bagaimana ini prosesnya. Terus ibaratnya kita supervisi terus lah bagaimana ini. Kalau memang tidak ada supervisi dari misalnya pihak-pihak stakeholder yang lain yang berwenang, ya mereka
sistem online. Iya. Kami gak ikut-ikut kok sudah. Iya. Seperti itu. Jadi tetap harus ada ini ya. Sidak-sidak banyak ini. Ya, untuk hal-hal yang apalagi kantong-kantong yang dicurigai dalam tanda petik. Iya. Ini bahaya ini untuk. Iya, jadi itu kan suatu sistem transaksional yang saya dengar itu sudah dari angka sekian bisa turun angka sekian. Sampai usahakan nomornya awalnya tinggi turun lagi nggak lulus. Mereka nggak mampu harus jual apa untuk supaya bisa begitu. Hanya untuk pendidikan. Ya, saudara, pendidikan memang menjadi problem ya, sekarang masih jadi masalah yang harus terpecahkan. Ya, memang pemerintah yang kali ini Pak Prabowo ada sekolah rakyat. Oh, yang ya program baru ini ya. Sekolah rakyat. Ini juga menjadi suatu terobosan yang harusnya eksistensinya dipertahankan dan belum dimulai. Ya, mungkin kita tunggu nanti moga-moga ini menjadi salah satu solusi. Akhir tahun ini sudah harus ada. Ada solusi bagi yang memang tidak bisa di yang sekolah yang lain. Ini merupakan suatu pilihan. Ya, sekolah rakyat ini. Balik zaman dulu ya, sekolah rakyat. SR ya. SR. Zaman syarikat apa Cokroninoto. Ya. Saya kira terima kasih Mas Erik. Banyak sekali insight yang kita dapat. Siap. Ini ngomong biar ada dewan ini. Ya, loss ya. Ya, terima kasih teman-teman. Moga-moga ini menjadi value baru, value yang bermanfaat bagi kita. Semoga keruwetan dari pendidikan ini bisa terurai. Mungkin tidak 100% ya, tapi mungkin prosesnya bisa. Harus ya. Kalau nggak mulai dari sekarang, kasihan nanti yang generasi berikutnya. Harus berani. Revolusi pendidikan. Itu ya. Kata kuncinya revolusi pendidikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.